Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan lihat, kita melanjutkan sesi video yang kemarin ya, jadi mengenai, Autodesk Forma gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat ngerjain soal hub admin gitu ya, kali ini kita akan lihat gimana caranya untuk memulai, suatu project gitu ya. Kita akan bermain-main di suatu project. Nah, buat sebelumnya, jadi mungkin video ini lebih ke arah pengantar ya sebelum project kita. Nanti teman-teman akan menemukan bahwa di Autodesk Forma itu kita punya 3 home, 3 tab gitu ya. Yang pertama itu adalah My Home. Jadi teman-teman kalau akses acc.autodesk.com nanti dia otomatis ada slash home-nya. Itu kelihatan. Jadi teman-teman punya namanya siapa gitu ya, what would like to do. Ini teman-teman punya semacam dashboard yang teman-teman bisa kustomisasi seinginnya teman-teman. Gitu ya. Ini teman-teman bisa nambahin, mau nambah project, tambah informasi, file dan lain-lain gitu ya. Itu bisa ditambah di sini. Nah, nanti teman-teman juga dapat, jadi ada assign to me, apakah ini teman-teman punya tugas yang belum diberesin gitu ya, terus projectnya banyaknya dari mana nih? Apakah dari Singapura, apakah dari Indonesia gitu-gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman punya list project juga. Jadi list project ini kalau kita di video pertama itu mungkin udah kelihatan ya, itu adalah project kita. Eh, Jadi kalau kita main hub admin gitu ya. Nah, di sini ada list project, kita bisa bikin project baru ataupun kita bisa melihat project yang existing. Kalau teman-teman bikin project baru, kita tinggal create project aja. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman adalah seorang administrator gitu ya. Sebenarnya kayak punya license juga bisa. Nanti teman-teman bisa cek di kanan atas itu ada My Subscription, ya silakan diklik yang ada lambang orangnya, terus My Subscription. Nah, di sini ada video, teksnya gitu ya, teman-teman apa aja subscription yang teman-teman punya, license yang teman-teman punya, ya. Kapan berakhirnya juga kelihatan. Nah, kalau sudah kita masuk, jadi teman-teman bisa bikin project ya di sini sebetulnya. Misalkan nama projectnya construction tracking, project numbernya 8 gitu ya. Hubnya misalkan Sinex, project tab-nya teman-teman bisa pilih apakah mau misalkan apa ya, data center, plan gitu ya. Oh, kita coba transportation building aja, airport deh ya. Kemudian kita punya address-nya, silakan di enter. Kalau misalkan belum ada, ini kita bisa pakai ini sebetulnya ya, siap sih. Oh, one street United. Nah, misalkan saya ini dia agak-agak ngaco ya. Jadi harusnya kita coba misalkan ini ya, West Virginia, time zone-nya kita pakai Jakarta, value-nya kita bisa pilih. Jadi mau pakai apakah IDR ya atau kamu pakai yang lainnya. Misalkan saya bikin di sini 150 triliun. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa create project. Dari project itu, teman-teman akan memulai untuk bikin member gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya teman-teman yang perlu di-invite, itu bisa di-invite di sini ya, bisa di-add member. Kemudian eh, nanti kalian enter aja emailnya, misalkan di sini ya, gmail.com, silakan di-enter. Company-nya misalkan saya mau masukin dia ke City. Produknya mau dikasih apa, apakah produknya kalau misalkan belum perlu ya udah, tapi kasih aja sebenarnya sih minimal data manajemen gitu ya. Role-nya nanti teman-teman bisa atur, jadi kalau role ini memang dari hub admin ya, kalau kemarin kita lihat gitu. Ini silakan design invitation. Oke ya, nanti kalau dia sudah accept dia akan masuk ke sini gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa bikin company, jadi nambahin company-company apa aja gitu ya. Kemudian kita punya bridge. Jadi bridge ini fungsinya itu untuk misalkan teman-teman punya sekitar 2 atau 3 project gitu ya. 2 atau 3 project ini ada aset-aset yang mereka harus saling beririsan gitu ya. Saling beririsan terus teman-teman pengen nih, saya pengen
ambil aset project di project yang satu, saya masukin ke project yang di sini. Nah, itu teman-teman bisa pakai Autodesk Bridge, ya. Itu fungsinya. Nanti kita akan coba lihat gitu ya, gimana caranya pakai bridge. Sebenarnya gampang sih, ini tinggal create bridge, invitation email, atau select di project yang kita admin. Contohnya di sini ya, misalkan saya project admin di project workshop. Gitu ya, selesai create. Nah, ini sudah terbentuk nih bridge-nya. Gitu kan, kalau saya klik di sini, saya akan masuk ke dalam ACC, project yang di bridge. Gitu. Ya, nah nanti di sini saya bisa outgoing-nya saya bisa bisa pilih atau incoming-nya gitu ya. Jadi misalkan di sini saya ambil project workshop gitu ya. Sebentar. Nah, misalkan saya mau ngambil files gitu ya. Oke, saya mau ngambil files di sini, data management. Ini di project workshop ya, jadi di file satunya lagi. Kemudian saya pengen minta file all kinds of document-nya gitu ya. Saya bisa bikin dan project. Nah, ini bridge kan. Nah, ada project, saya sync update. Target projectnya itu saya akan masuk ke bridge. Nah, bridge ini di sini masuk construction tracking. Kemudian saya bisa lihat bridge from project workshop. Total 21 file gitu ya, saya bisa bikin, silakan digunakan. Oke, udah saya share gitu ya. Kemudian di file sini saya akan tinggal refresh aja. Nanti harusnya masuk ke incoming. Nah, incomingnya ada merah-merah nih. Ya, saya bisa review. Nih ya, saya masuk folder ini, di dalam sini ada file apapun saya bisa lihat. Saya bisa add folder automation, target foldernya saya tinggal bikin. Tinggal saya add, ya. Nah, ketika saya cek, nanti di data management itu akan muncul. Coba ya kita lihat ya. Atau itu lagi proses copy itu, beres. Oke. Nah, ini belum beres nih. Ya, tadi kalau kita lihat bridge, nah ini 1 out of 6 copy gitu ya. Mungkin dia ada yang belum di copy, dia lagi proses. Sudah biarkan. Ya, nanti di sini ada handover. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen handover project ini udah beres, itu di handover dari sini. Kemudian ada activity log. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ngapa-ngapain aja, member adding gitu ya. Bikin tergantung waktunya bisa difilter gitu. Notifikasi ini bisa bikin grup notifikasi, kemudian lokasi ya. Kemudian kita punya settings juga. Gitu, ya. Oke. Mungkin videonya buat kali ini itu dulu. Jadi kita hari ini belajar mengenai project admin sama mengenai cara untuk bikin start di project. Ya, sampai ketemu nanti di video berikutnya kita akan mengerjain mengenai data management. Thank you.